bilang sama asisten rumah tangga saya, Kak, tolong kakak cuci ini baju dulu ya. Maksudnya baju untuk hari keberangkatan kami umroh gitu kan. Cari gitu sampai apa. Ini dulu kakak persiapkan ya, kakak cuci biar saya simpan dulu yang rapi punya dia. Ada yang mau kita lagi, Bu? Berangkat umrahnya kapan, Bu? Berangkat umrahnya kapan? 17 bulan 12. Saat mau berangkat ke suku itu sempat saya bilang, Bang, kok Kak ajak adik ke bandara gitu kan, biar nggak usah, ini kan nanti mau langsung kantor katanya, ada kan nanti udah ada kawan. Oh ya udahlah, aku pikir pun memang udah subuh ya kan, bukan pun tengah-tengah malam gitu. Ya udah, karena beliau memang. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom dan kita lanjutkan dialog siang ini. Kalau kita lihat tadi Pak Iqbal dan Ibu Neng, bahwa si pelaku kita lihat tadi secara sekilas itu sedih sekali, merasa kehilangan gitu. Padahal setelah diselidiki dialah pembunuhnya. Nah, menurut Pak Iqbal sendiri bagaimana? Saya kira perlu didalami oleh psikolog yang berwenang ya di pihak kepolisian untuk memastikan tentang gangguan mental atau kejadian kejiwaan. Tapi yang jelas secara sehat tidak mental. Tidak secara mental dia tidak sehat. Karena dia melakukan satu perbuatan yang itu melawan hukum dan dia tahu itu dilarang oleh agama. Dan untuk itu saya melihat memang dalam ekspresi-ekspresi yang disampaikan oleh pelaku ini menunjukkan seolah-olah dia tidak melakukan ya, pandai bersandiwara. Makanya semua statement dia tentang motif itu perlu didalami. Tidak harus kita percaya, pihak penyidik tidak langsung percaya. Karena ini orang mungkin lebih sangat lihai. Ada banyak hal-hal dalam pengalaman saya menangani kasus di rumah konseling dalam menangani klien. Sebenarnya paling tidak yang ramai itu dibahas sebenarnya soal seksual, tapi itu sangat tabu. Permasalahan seksual, tapi tidak tabu. Misalnya mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak wajar dan lain-lain. Kemudian ada yang paling mengerikan sebenarnya adalah seandainya ini memang murni motif ekonomi atau motif harta. Itu yang menurut saya perlu didalami, karena kalau hanya cemburu sakit hati, orang normal tidak sebegitunya. Tidak sampai membunuh lah. Orang difitnah aja masih bisa memaafkan kok. Tetapi kalau dia sampai membunuh, tentu saja ada satu kejadian luar biasa yang terjadi, yang dialami, atau memang kepribadian dia yang bermasalah. Bisa dikatakan bahwa dia memiliki jiwa-jiwa psikopat gitu, Pak? Bisa, tapi untuk membuktikan dia psikopat atau tidak perlu dites, diperiksa secara lebih mendalam. Tetapi dalam kasus ini saya melihat memang orang tidak menyangka, karena yang dia wanita sebagai pelaku KDRT pada dasarnya banyak, Bu Neng ya. Tetapi banyak laki-laki yang tidak mau melaporkan. Betul. Ini berbeda dengan perempuan yang menjadi korban, karena ini ada faktor perbedaan paradigma juga. Tetapi ini saya ingin membuka mata masyarakat semua, bahwa pemerintah, bahwa kita perlu undang-undang yang mengatur tentang bagaimana keluarga Indonesia ini kokoh dan kuat. Karena perceraian, perselingkuhan itu berefek kepada anak. Iya, tentu, pastinya. Nah, itu yang menjadi harus perhatian. Akhirnya anak-anak yang orang tuanya bercerai itu menjadi yang disebut dengan high risk. Ya, anak-anak yang rentan terhadap terjadinya perbuatan-perbuatan kriminal dan lain-lain. Bisa jadi juga kayak mencontoh seperti itu? Bisa jadi, karena banyak kasus juga perselingkuhan terjadi karena tidak ada lagi orang yang diteladani, tidak ada lagi orang yang jadi panutan yang bisa mendengarkan. Lalu Bu Neng sendiri melihat kondisi ini bagaimana? Ya, tadi mengenai perceraian, sekalipun perceraian juga tidak selalu buruk. Memang ada kalanya, bahkan mungkin sering, perceraian itu juga satu solusi. Tapi di sini bukan menang kalah, win-win solution karena untuk kepentingan anak. Nah, terkait dengan kasus ini, menurut saya ini kan terkait dengan juga undang-undang PKDRT, ya kan? Dalam hal ini yang jadi korban tuh siapa kan gitu? Yang jelas ini yang kita melihatnya jadi korban itu adalah si suami. Nah, dalam hal ini bagaimana nanti keputusan itu hakim yang akan mempertimbangkan nanti apakah akan apa yang dijatuhkan hukuman terhadap si pelaku ini. Tapi yang jelas menghilangkan nyawa orang itu adalah suatu perbuatan yang memang perbuatan pidana. Tapi saya bukan ahli hukum pidana. Nah, terkait dengan undang-undang peraturan perundang-undangan di sini, menurut saya dulu pada tahun 2004 kebetulan saya agak sedikit ikut juga di DPR RI ketika itu kita membahas undang-undang PKDRT. Jadi memang ada kesenjangan antara sosialisasi undang-undang PKDRT dengan sosialisasi undang-undang perkawinan. Karena itu hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu
mungkin tidak segencar undang-undang PKDRT. Karena itu saya dulu pernah memberikan masukan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan agar kalau mensosialisasikan undang-undang PKDRT harus jalan dengan undang-undang perkawinan. Nah, ini kenapa terjadi hal ini? Menurut saya selain memang diperlukannya tadi rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Kenapa? Karena memang untuk mencegah semuanya itu tidak cukup dengan undang-undang PKDRT. Oke. Jadi katakanlah kan PKDRT itu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga. Kan ada empat kekerasan. Nah, inilah mungkin dari keempat kekerasan ini, kekerasan rumah tangga ini, apa yang terjadi di dalam keluarganya almarhum Pak Jamaluddin itu kan begitu. Kalau dia mengetahui sosialisasi itu, dia nggak harus membunuh, dia bisa langsung datang mengajukan mungkin ke Pak Iqbal. Iya. Mungkin datang ke Pak Iqbal atau mungkin juga datang ke saya. Iya, untuk karena bilang memang saya pengajar, kami pengajar, tapi kami juga sering membantu orang-orang yang memang memerlukan bantuan. Kalau saya bidang hukum, kalau Pak Iqbal bidang psikologi. Iya, betul. Nah, itu jadi tidak usah dengan cara seperti itu, kasihan anak-anak. Masalah harta sudah dijamin oleh undang-undang. Kalau akan dibagi sudah ada sudah aturannya. ada. Kebetulan memang saya mengajar hukum kewarisan Islam. Pak Jamaluddin almarhum kan juga orang Islam, ya kan. Kemudian istrinya juga Ibu Zuraidah Hanum juga Islam. Jadi yang berlaku adalah hukum kewarisan Islam. Sudah dijamin semuanya. Bahkan katakanlah masalah terjadilah katakanlah perceraian. Harta bersama itu dibagi dua dulu. Berapa itu? Belum lagi dia Bu Zuraidah sebagai ahli waris. Berarti dari motif suaminya. dari yang disebutkan si pelaku ini pun pembelaan dia atas kejadian ini kita juga perlu mendalamin lagi gitu. Apakah benar seperti itu? Karena kita lihat ada pihak ketiga juga, dia menjanjikan uang dan juga akan mau menikah, umroh itu juga kita harus lihat ada ya, apa Bu, ya. itu? Jadi saya melihatnya, saya sebagai perempuan saya juga, oh kok bisa begitu ya? Gitu. Benar. Iya. Mungkin dari kejiwaannya mungkin ada gangguan juga seperti yang Pak Iqbal bilang ya. Didalami karena orang normal, ketika kalau dia punya akhlak ya Bu ya, ketika ada orang menyakitinya, ya dia akan berusaha menyelesaikannya. Karena kenapa konflik itu menjadi besar? Karena tidak diselesaikan. Iya, berarti ketika dia tahu suaminya selingkuh, berzina dan lain-lain, ya dia punya sarana. Dia punya cara untuk mendamaikan, misalnya pertama dengan menyampaikan, kalau tidak bisa bermusyawarah dengan keluarga besarnya, tidak bisa baru berarti harus ada komunikasi di dalam keluarga itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Bu Neng dan Pak Iqbal, tapi usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Newsroom.